langsung undang Dokter Rina ya. Ditunggu dulu. Sudah diundang. Malam dokter, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya dokter, aku izin puterin lagu Dewa bentar ya. Kalau dokter tahu kan Boleh, ini boleh. lagi rame banget ya orang pamer-pamer yang tadi malam nonton konsernya Dewa. Aku pengen nonton banget, cuman nggak dapat tiketnya kemarin udah kehabisan. Ya, cuman bisa lihat orang pamer di explore Instagram aja. Boleh. Dokter Rina, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Mbak Ivo gimana kabarnya? Sama dokter sehat, kangen Jogja dok, pengen ke sana nanti main. Ayo, ayo. Oke. Dokter Rina, terima kasih ya. Ini perdana Dokter Rina mampir di Dikdok. Jadi Dikdok ini teman-teman edukasi kesehatan, diskusi karo dokter namanya. Kebetulan waktu itu berdirinya saya lagi di Jogja dok, makanya lagi pakai bahasa Jawa gitu, karo dokter gitu. Oh, iya, Jadi iya. kalau ada yang nanya kenapa karo dokter gitu, ya karena waktu itu buatnya lagi di Jogja teman-teman. Nah ini latar belakang Dikdoknya. Tiba-tiba ada Dan inspirasi ya. ya dok, dan Dokter Rina, kalau boleh kita infoin, nih kita lagi ada campaign 100 episode Instagram Live Marathon. Doain ya dok, nanti kita lancar setiap hari. Dan Dokter Rina Oke. salah satu yang mengisinya. Dokter, Amin. boleh kenalan dulu Dokter Rina sebagai dokter spesialis apa, berpraktek di mana aja, baik online ataupun offline, biar teman-teman bisa reach Dokter Rina. Oke. Selamat malam teman-teman Dikdok ya. Saya Dr. Rina Sugianti, spesialis kedokteran jiwa. Saya kebetulan eh, berpraktek di area Yogyakarta. Jadi rumah sakit saya praktek di 3 rumah sakit ya. Yang pertama itu rumah sakit jiwa eh, milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua rumah sakit Islam PDHI Yogyakarta dan rumah sakit umum daerah Prambanan gitu. Wow, dari Jogja. Kalau untuk online dok, mungkin yang teman-teman nggak di Jogja kayak saya, tapi pengen ngobrol gitu, bisa reach-nya di mana aja. Boleh, saya ada di platform online juga, bisa di Halodoc, bisa di YesDoc juga ada. Nah, itu teman-teman banyak Terus banget pilihannya. kebetulan di RSI PDHI kita juga punya layanan telemedicine, artinya pasien-pasien yang di rumah sakit Islam, kemudian kebetulan di luar kota, itu juga bisa konsultasi via telemedicine. Jadi via video call Hmm. nanti obatnya kami layani secara kirim gitu. Ya, oke itu teman-teman. Dokter, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Waktunya saya ambil sedikit. Dokter juga bersedia meluangkan waktunya malam ini. Dok, kita mau ngomong ringan aja santai gitu, biar teman-teman nggak ngerasa kayak edukasi tuh kayak apa ya kaku. Kita nggak mau. Kita tuh mau edukasi ke orang-orang. Bisa loh sambil baringan, sambil makan. Jadi nggak mesti nonton TikTok terus, nonton live Instagram sambil ngobrol gini boleh loh teman-teman. Dok, topiknya ini request dari dokter juga nih. Kita mau ngobrolin tentang dampak perceraian. Cuman kita kemas dengan judul Jika Kita Berpisah, Bagaimana Anak Kita. Nah, dok langsung aja. Ini saya boleh di-spill nggak dok? Sebenarnya angka perceraian gitu ya. Memang kita udah tahu angka perceraian kemarin semenjak COVID juga tinggi banget ya dok ya, naik gitu. Ada datanya nggak dok? Terakhir dokter tahu angka perceraian di Indonesia itu sudah berapa? Ya, baik Mbak Ivo. Jadi kemarin memang saya diajak untuk ngobrol tuh mau ngobrolin apa gitu. Saya tertarik dengan tema-tema perceraian ya, karena memang di kasus-kasus yang saya temui di lapangan ya, di praktek klinis saya tuh banyak sekali kasus perceraian. Nah, angka perceraian di Indonesia itu semakin hari itu memang semakin meningkat. Artinya dari tahun ke tahun meningkat. Nah, itu berkisar antara 300 ya sampai 400-an ribu. Di tahun 2020 2020 itu sempat turun ya. Hmm. Karena waktu itu mungkin proses apa ya? Proses pengajuan perceraian waktu pandemi itu kan memang untuk layanan masyarakat mungkin agak terbatas ya. Tetapi kemudian meningkat sekitar 53% di tahun 2021. Sekarang itu angkanya di 450 ribuan lah gitu. Kalau kita hitung pakai apa namanya
namanya, kita hitung setahun ya, dari 450-an ribu itu, dalam setahun itu satu hari berarti ada sekitar 1.000 kasus perceraian. Kalau kita hitung lagi per jam, berarti di Indonesia itu setiap jamnya itu ada sekitar 50 kasus perceraian. Dan uniknya 30%-nya apa namanya yang mengajukan ya kasus perceraian ini 70%-nya itu yang menggugat adalah istri. Yang bapak itu hanya 30% gitu. Alasannya macam-macam. Ya, alasannya macam-macam. Alasan yang paling apa namanya banyak itu sebenarnya disebabkan karena kasus masalah ekonomi gitu. Kemudian ada alasan-alasan lainnya, stressful kondisi rumah tangga yang tidak bahagia, kemudian apa namanya tidak cocok gitu ya, merasa ketidaksesuaian dengan pasangannya gitu ya, dan masalah lain lagi. Ada juga beberapa kasus yang disebabkan karena KDRT, baik itu dari suaminya maupun kadang-kadang ada juga yang istrinya yang KDRT. Itu Mbak Ivo. Wow, ini apa ya? Menarik ya, Dok ya. Kita ini di sini belum bahas kayak usianya, Dok ya. Tadi dokter baru kasih rentang kayak 70% itu penggugatnya adalah istri. Nah, kalau mungkin nanti kita dapat datanya di mana misalnya persentase secara umur misalnya 25 tahun ke bawah atau mungkin pernikahan dengan lamanya 5 tahun ke bawah itu jangan-jangan lebih tinggi kah? Atau malah yang lebih tinggi orang-orang yang sudah menikah 10 tahun atau di atas 10 tahun. Nah, nanti boleh kita bahas di next topic. Dok, memang mirip ya dok ya, maksudnya ketika memang ada keputusan bercerai, kayak tadi datanya mengagetkan saya juga, di mana mungkin orang-orang yang belum menikah seperti saya, atau teman-teman yang lagi nonton mungkin ada ketakutan ya dok ya, kayak wow, ternyata zaman sekarang itu menikah resikonya juga ada gitu, perceraian gitu. Nah, mau kita bahas ini perceraian tapi resikonya ke anak. Berarti kasusnya ketika pasangan sudah punya anak ya dok ya. Tapi boleh nggak dikasih tahu dulu dok, resiko ya, maksudnya biar kita cuman sedikit aja gitu. Apa sih resiko ketika pasangan yang bercerai ada anak atau tanpa anak? Nanti baru kita mau bahas yang lebih luas. Oke. Baik, kalau bicara data itu memang hampir 30% ya perceraian itu malah terjadi di tahun yang sama. Jadi 1 tahun pertama dari pernikahan. Jadi kadang setahun, belum ada setahun dia udah pisah gitu ya. Kalau kondisi seperti ini mungkin belum ada anak ya, tapi kalau udah lebih dari itu mungkin sudah ada anak. Resikonya seperti apa? Tentu kalau kemudian belum ada anak, maka yang terpengaruh mungkin adalah dua pasangan suami istri ini ya, kemudian kedua belah pihak keluarga. Ya, di sini mungkin tidak akan melibatkan kondisi kejiwaan dari anak-anak. Artinya nggak ada anak-anak yang terlibat di sini, sama-sama orang dewasa. Saya tidak akan mengatakan kalau berarti kalau orang dewasa saja yang terpengaruh ringan, enggak juga ya. Jadi dampaknya besar juga bagi yang mengalami perceraian itu ya. Tapi paling tidak di sini tidak ada kondisi mental anak yang terlibat seperti itu. Kalau sudah ada anak tentu akan berpengaruh terhadap anak dan pengaruhnya besar banget gitu ya. Tergantung ketika bercerai itu usia anaknya berapa, seperti itu. Karena anak itu secara, kalau kita melihat teori perkembangan ya, psikoseksual ya dari Freud itu, anak itu memiliki fase-fase perkembangan sendiri-sendiri ya. Jadi pada umur berapa dia mengembangkan fase apa gitu ya. Di awal kehidupan dia mengembangkan fase oral ya. Di sini fase oral ini dia mendapatkan trust atau rasa percaya dari pengasuh utamanya. Ibunya lah siapa ya, yang kemudian kalau dia nangis dia dapat makanan, dia dapat air susu dari ibunya, dia digendong ibunya. Di sini dia membangun trust. Ya, kemudian fase berikutnya adalah fase anal. Ya, fase anal ini fase dia apa ya? Toilet training ya, mengontrol emosinya, mengontrol kita itu kan BAB BAK maaf ya. BAB BAK itu kan harus nahan cemas ya. Kemudian setelah kita sudah BAB atau BAK, kita itu merilis cemas kita. Ya, ini harus diajari loh itu supaya kita bisa tahu kapan untuk menahan kemudian melepas emosi kita sehingga kita nanti akan menjadi pribadi yang tenang, nggak pencemas karena kita toilet trainingnya berhasil dengan baik ya.
Fase selanjutnya ada fase falik ya, di mana dia meniru gender, identitas gender dia. Jadi kalau dia laki-laki, dia punya alat kelamin laki-laki, oh ini sama kayak bapakku. Kalau dia perempuan, dia punya alat kelamin seperti perempuan, oh aku sama kayak ibuku. Nanti aku akan berpakaian kayak ibu, bertugas seperti ibu, mungkin memasak dan lain-lain ya. Jadi identitas gendernya akan kuat ya. Lalu ada fase lanjutannya, fase genital, latin dan lain-lain ya. Nah, kalau kemudian terjadi perceraian, perpisahan ya antara dua orang tua, apalagi kalau cerainya, sebenarnya saya tidak bilang nggak boleh cerai sama sekali ya. Kalau memang itu yang terbaik, monggo silakan. Tetapi jangan sampai konflik ini kemudian membuat anak ini menjadi terabaikan. Dia di fase apa, kemudian fase ini tidak terpenuhi, ya kasihan nanti ada fiksasi atau masalah yang tidak terselesaikan di fase itu. Contoh, misalnya dia di fase falik ya, fase falik yang harusnya dia meniru identitas gender dari orang tua dengan jenis kelamin yang sejenis ya. Kemudian misalnya dia laki-laki ya, dia harusnya meniru identitas gender ayahnya misalnya. Kemudian orang tuanya berpisah ya. Dia akan kehilangan figur ini. Jadi mungkin bisa jadi ya identitas gendernya akan bermasalah di kemudian hari. Seperti itu. Itu Mbak Ivo. Ya, bisa dipahami nggak ya? Terlalu susah nggak? Saya menangkap dok, berarti mungkin gini untuk pasangan atau mungkin yang pernah kayak tadi saya bilang ya, mungkin ada saat ini yang lagi nonton memang lagi bingung nih mau cerai atau enggak, atau mungkin pernah lah ya dok, kita kan tahu lah ya dengar cerita dari teman-teman, orang-orang pasti emang bilang setahun pernikahan pertama itu waduh kata cerai itu sering gitu dibilang gitu, cuman kalau udah lewat akhirnya bisa berjalan. Nah, yang harus dipertimbangkan pasangan itu adalah mengetahui ya dok ya, karena banyak banget pasti orang tua atau calon orang tua yang tidak memahami anak kita ini lagi di fase apa, yang kayak tadi dokter bilang, karena itu nanti itu berarti poinnya ya dok ya, poin ketika oh itulah yang menjadi pertimbangan nih kalau di fase itu kita berpisah, anak ini gimana nih kebutuhannya saat kita berpisah, apakah nah kalau misalnya tadi orang tua sudah paham fase anak ketika berpisah, apakah mungkin karakter anak ini tetap bisa apa ya dok ya, mengurangi resiko kayak tadi pembentukan karakter mentalnya yang mau nggak mau walaupun kondisi orang tuanya berpisah, atau pasti jelas gitu mau orang tuanya tahu atau nggak ke fase anaknya pasti akan ada resikonya setiap anak yang dapat perceraian gitu ya dari perceraian orang tua, ada nggak dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya kan setiap tahap perkembangan itu pasti ada resikonya. Jadi dia mau cerai di usia kapan, di usia anak ini kapan, pasti semua ada resikonya. Ya. Tetapi yang paling penting adalah jadi penyebab perceraian itu tadi sudah saya sebutkan ya, ekonomi, kemudian adanya perbedaan pendapat, kadang kurang komunikasi, terus kemudian perselingkuhan dan macam-macam. Nah ini konflik-konflik ini ya, penyebab perceraian itu baiknya dibicarakan baik-baik antara suami istri ini ya, jadi pasangan ini ya, sehingga ketika bercerai, kalau saya selalu menyampaikan pada pasien-pasien yang kemudian memutuskan untuk berpisah ya, berpisah itu adalah inkompatibilitas dari kepribadian. Jadi mungkin suami kepribadiannya apa, istri kepribadiannya apa, mereka nggak cocok aja gitu. Tidak berarti ini salah atau ini benar, ini salah gitu ya. Jadi tidak usah memainkan peran siapa yang salah. Karena ketika kemudian berkonflik, ya akhirnya komunikasinya nggak baik ya. Ketika komunikasi nggak baik, itu kan berdampak ke anak. Jadi kalaupun tetap bercerai ya, kalau memang sudah dipikirkan matang-matang ya, karena memang secara agama bercerai itu halal, tetapi memang konsekuensinya adalah komunikasinya tetap harus dijaga, yang pertama ya. Kemudian figur dari orang tua ini, baik itu ayah atau ibunya, tetap harus hadir untuk si anak ini. Jadi parentingnya nggak terus kemudian dipisahkan antara ibu dan bapaknya. Karena kan kadang-kadang yang bercerai itu kemudian nggak boleh ketemu lagi sama bapaknya, nggak boleh ketemu lagi sama ibunya, atau bahkan saling rebutan hak asuh dan sebagainya. Seharusnya kedua belah pihak itu saling menyadari pentingnya kehadiran mereka berdua. Nggak cuma ibunya aja, nggak cuma bapaknya aja, tapi dua-duanya tetap harus hadir untuk anak ini. Karena kan butuh
di semua fase kehidupan anak ini akan butuh peran dari masing-masing orang tua. Kayak fase-fase dia butuh, misalnya dia laki-laki, dia butuh figur ayah untuk meniru, oh aku nih maaf punya kelamin seperti bapak ya, nanti aku akan berperilaku seperti bapak, berpakaian seperti bapak, bekerja seperti bapak ya. Oh lawan jenisku adalah ibu, aku nggak punya kemaluan seperti ibu ya. Oh kalau lawan jenis tuh perilakunya seperti ini seperti ini. Di fase falik ini dia meniru gender yang sama, tetapi juga belajar bagaimana mendapatkan perhatian atau cinta kasih dari gender yang berlawanan jenis. Jadi kalau dia laki-laki, nah sih cara menyenangkan perempuan, gimana sih cara memperlakukan seorang perempuan dengan baik, nah, kayak gitu. Jadi tetap perlu di semua fase kehidupan itu. Gitu Mbak Iko. Faktanya ya, kita tahu misalnya satu banding berapa lah yang memang benar-benar setelah bercerai bisa tetap komitmen memberikan apa ya, memberikan kayak tadi peran ayah ibunya harus tetap ada gitu, walaupun ujungnya tetap berpisah. Nah, sebagian besar menghilangkan peran itu dok, jadi tidak tahu gitu. Nah, resikonya, nah ini yang kita mau bahas dok, dampaknya itu apa dok? Ketika orang tua tidak melanjutkan figur ayah dan ibunya itu, atau anak itu akan nanti kehilangan sosok ayah atau ibunya. Jadi yang jelas figur yang hilang tadi dia akan tidak bisa memberikan anak ini akan kehilangan figur yang dia butuhkan gitu ya. Contohnya misalnya tadi kembali fase falik gitu ya. Dia kehilangan figur ayahnya misalnya ya. Mungkin dia akan sulit untuk dia laki-laki tapi sulit untuk memiliki sifat maskulinitas ya. Jadi dia oh gimana sih cara laki-laki itu bersikap dan sebagainya mungkin sulit. Sebaliknya kalau dia punya figur ayah yang kuat, mungkin dia ikut ayahnya, tapi kemudian ibunya yang nggak ada figurnya ya, dia mungkin maskulinitasnya sangat kuat ya sebagai laki-laki, tetapi dia nggak tahu bagaimana cara memperlakukan wanita, tidak tahu cara apa ya mengekspresikan emosi atau memiliki empati terhadap orang lain gitu. Itu yang pertama. Jadi kehilangan figur itu akan ada hal yang hilang lah ya dari fase perkembangannya. Nah, nanti untuk seperti apa mungkin perlu konsultasi secara lebih lanjut ya, karena kan case per case beda ya. Itu pertama. Kemudian berikutnya biasanya anak ini akan memiliki rasa bersalah ya. Orang tua berpisah karena aku, apa karena aku yang kurang begini dan lain sebagainya. Kita tahu sebagai orang dewasa, ya bapak dan ibunya nggak match satu sama lain. Oh punya konflik, oh mungkin tertarik dengan will atau selingkuh dengan orang lain. Tetapi mindset si anak, pola berpikir anak nggak bisa seperti kita yang dewasa loh. Jadi dia masih banyak berpikir semuanya orientasi ke dirinya. Bahkan mungkin ada gempa pun dia akan berpikir salahku gitu. Jadi ini konsep berpikir anak kecil ya. Wah berarti jangan-jangan ibu dan bapak tuh berpisah karena I'm not good enough. I'm not bukan anak yang good enough for them untuk mereka mempertahankan rumah tangga ini ya. Gitu. Kemudian berikutnya bisa timbul trust issue ya. Ini banyak banget kasus seperti ini. Jadi trust issue itu kita jadi anak ini kemudian jadi takut untuk membina hubungan dengan lawan jenis atau takut menikah lah gitu ya. Gak mau lagi deh misalnya dia perempuan, saya nggak mau, saya benci bapak saya misalnya ya. Jadi saya nggak mau sama punya pacar, nggak mau punya pasangan, nggak mau menikah, saya trauma kalau kemudian nanti saya akan disakiti seperti ibu saya, misalnya seperti itu. Jadi ada rasa trust issue ya, tidak bisa percaya pada orang lain ya. Nah ini akhirnya membuat anak ini bisa menjadi bermasalah di dalam kontrol emosinya ya. Kita bisa bayangkan ya rasa bersalah, kemudian trust issue-nya, akhirnya dia kan insecure, nggak merasa secure dengan dirinya ya. Kemudian ini kalau dibawa semakin gede ya motivasi dia untuk mencapai atau memiliki achievement nggak akan seperti teman-temannya ya. Kalau normal kan orang tuh punya achievement ya, pengen ranking 1 lah, atau mungkin pengen mencapai akademik terbaik atau hobi apa, kemudian dia misalnya hobi basket atau apa dan sebagainya, dia akan mengejar apa yang menjadi passion dia. Nah mungkin anak ini akan jadi bingung passion apa, bisa jadi nggak punya passion ya lama-lama kalau bisa kesepian, nggak punya hal-hal yang menyenangkan dalam hidup dia. Nah resikonya ada resiko ya
untuk mengalami suatu gangguan mental di kemudian hari, cemas kah, depresi kah, atau gangguan kepribadian emosi tak stabil dan lain-lain. Itu Mbak Ibu. Oke. Wah ya dok, saya juga baru tahu ya kayak tadi dokter, mungkin resiko yang paling besar adalah rasa bersalah dari anak itu ya. Ternyata anak-anak itu nanti bisa merasa dia yang penyebab perceraian dari orang tuanya. Nah ini yang harus kita tahu gitu ya. Oh saya baru tahu dok, ternyata begitu ya. Oke. Dokter, Karena pola pikirnya masih sederhana kan anak-anak. ada nggak dok? Mungkin dokter ada bisa sharing pasien atau mungkin rekan dokter yang memang kita anggaplah bercerai ya dok ya, memang sudah bercerai, tapi akhirnya menemukan formula. Halo, masih menyambungkan nggak ya? Bentar ya teman-teman, kok ini reconnecting ya? Halo dokter Rina. Teman-teman bisa dengar suara aku nggak ya? Halo. Halo dok, oke. Ya, putus ya, sorry. Aku tadi juga berhenti. Gini dok, mau tanya dikit. Ada nggak dok, selama dokter sebagai psikiatri gitu menemukan memang ada pasangan yang bercerai, tapi akhirnya menemukan formula nih, formula yang baik agar si anak tadi itu apa ya, resiko mendapatkan dampak dari perceraian itu meminimal gitu loh, jadi minimal angka resiko perceraian apa dampak perceraian orang tuanya. Ada nggak dok? Mungkin bisa dibagikan formulanya itu kira-kira apa? Oke. Sebenarnya kalau pasien-pasien yang ke saya itu jarang ya yang bisa menemukan formula, makanya yang saya tangani itu banyak adalah anak-anaknya ya. Dan saya agak gregetnya karena ketika orang tua ya ada satu kasus itu bercerai, kemudian sampai bahkan sekarang anaknya kuliah pun saya mendampingi anak ini sejak SMA, sekarang dia udah kuliah ya. Sampai anak ini kuliah pun kedua orang tuanya itu tetap berkonflik. Jadi dan semuanya sama-sama playing victim dan menyuruh anak ini untuk memilih, padahal nggak boleh loh. Jadi bapaknya dia tinggal bersama ibunya, tapi memerlukan bapaknya karena untuk apa namanya biaya kuliah dan lain-lain dia harus minta ke bapaknya ya. Setiap datang ke bapaknya dia selalu dibilang hal-hal yang menyuruh dia untuk membenci ibunya, ya kan? Tapi kalau bersama ibunya dia juga selalu apa namanya katakan hal-hal yang membuat dia harus disuruh untuk membenci ayahnya gitu. Jadi anak ini akhirnya sampai apa namanya saat ini ya. Tapi alhamdulillah sudah membaik. Pada akhirnya yang saya minta untuk berubah atau menjadi lebih dewasa ya anak ini. Karena orang tuanya tuh kadang banyak loh orang tua yang badannya aja atau usia fisiknya aja yang 35, 40, 45 gitu. Tapi usia mentalnya itu menurut saya nggak jauh beda dengan anak-anak karena berkonflik dengan melibatkan anaknya sendiri gitu ya. Disuruh dewasa susah. Jadi saya akhirnya ya sudah orang tuamu sulit untuk dewasa, kamu aja deh yang berpikir untuk lebih dewasa ya. Seperti itu. Kalau formula ya saya kira banyak contoh ya di Indonesia ya. Jadi bahkan kalau saya lihat itu kasus artis-artis itu juga banyak yang kita bisa lihat yang percayaannya bagus ternyata masih berkolaborasi dalam pengasuhan anak sehingga anaknya masih tumbuh dengan baik gitu ya. Formulanya sebenarnya nggak ada formula yang saklek ya. Karena ini adalah ya dan masing-masing kasus itu mungkin akan memiliki formula yang berbeda-beda tergantung permasalahan ya, kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti itu yakinlah bahwa kita berpisah itu bukan karena kamu jahat atau aku jahat, kamu salah atau benar. Jadi selalu kita tanamkan bahwa kita ini berpisah karena kita tidak cocok saja. Ya, bukan berarti kamu jahat atau gimana, tetapi kita nggak cocok. Ya, kita sama-sama ada kekurangan dan sama-sama ada kelebihan. Gitu. Kemudian ada komitmen. Artinya setelah berpisah komitmennya itu terutama ke anak bahwa anak ini mungkin dalam hal pengasuhan, mungkin dalam hal biaya pendidikan gitu ya. Kita komitmen ini untuk tetap kita diskusikan bersama gitu ya. Sehingga ada komunikasi yang terjalin ya. Kemudian saling apa namanya berbagi waktu yang jangan sampai malah rebutan ya.
Karena anak ini nggak terus kemudian hanya butuh salah satu, dia butuh dua belah pihak. Kok nah, diskusi apa waktu yang bisa dibagi antara ayah atau ibu. Misalnya, oh sama ibu bisanya di hari Senin sampai apa ya, misalnya. Kemudian ayah itu karena sibuk kerja, kemudian dia hanya bisa di weekend dan sebagainya. Jadi ada waktu yang cukup sehingga anak ini punya figur yang baik dari kedua belah pihak. Mungkin seperti itu. Terus yang berikutnya itu keluarga besar. Jadi anak ini lahir kan bukan hanya anak pasangan ini, dua orang ini ya, tapi ada kedua belah pihak keluarga. Tetap jalinlah silaturahmi yang baik, bukan antara hanya dua pasangan ini, tapi keluarga besarnya. Jadi kan nggak ada mantan cucu, mantan ini ya. Jadi mantan anak, mantan cucu, mantan anak kan nggak ada. Jadi tetap ketika sudah berpisah pun ya nenek tetap harus, oh ini cucuku. Oh ya pamannya tetap harus, oh ini adalah ponakanku dan sebagainya. Ini akan menjadi support system yang bagus banget untuk si anak ini. Karena dia tetap merasa I'm full of support system. Dia nanti akan tetap berkembang dengan baik. Mungkin gitu ya Mbak Ivo ya. Dok, boleh jawab pertanyaannya dok ya? Ini tadi pertanyaan dari tadi sih, kita jawab satu ini. Ini ada dari Armando Luis. Dok, benar nggak perempuan itu lebih menggunakan emosi dan pria menggunakan logika saat memutuskan sesuatu, makanya perempuan lebih banyak yang minta bercerai. Ini lebih ke penyebab tadi dok. Ya. Mungkin memang betul ya. Jadi memang wanita itu menggunakan lebih banyak emosi daripada rasio. Ibaratnya kalau laki-laki mungkin otaknya di atas, hatinya di bawah ya, livernya, jantungnya di bawah. Tapi perempuan tuh mungkin secara psikologis otak sama apa namanya jantung tuh jejer gitu, atau hati tuh jejer, sehingga memutuskannya memang akan banyak dipengaruhi oleh situasi emosi. Oleh karena itu memang pesan saya untuk bapak-bapak, untuk laki-laki yang mau menikah ya. Sebelum menikah pastikan betul bahwa Anda itu siap untuk menjaga emosi dari istrinya gitu. Jadi calon istrinya gitu. Karena sekali dia disakiti, karena perempuan itu ya sekali disakiti mungkin sakit hatinya dibawa sampai 10 tahun gitu. Mungkin kalau laki-laki lebih berbeda. Nah, jadi ya sebelum menikah pastikan Anda siap menjadi laki-laki yang yaitu bertanggung jawab, kemudian siap menjaga perasaan istri, dan bukan hanya setahun 2 tahun menjaga perasaan istri, tapi mungkin berpuluh-puluh tahun. Jadi selalu siap untuk karena kan women is always right ya. Jadi wanita itu sebenarnya tidak butuh untuk kadang-kadang hanya butuh ventilasi, kadang-kadang hanya butuh jawaban yang baik, kadang-kadang hanya butuh empati yang baik dari suami ya. Sehingga ini mungkin harus jadi perhatian bapak-bapak ya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Dokter, tadi kan itu statement yang terakhir tadi dokter bilang sebelum kita jawab pertanyaan adalah solusi bagi pasangan yang memang sudah bercerai gitu. Dokter udah kasih tadi beberapa solusinya. Dok, gimana nih kalau misalnya sekarang yang nonton ada yang lagi diambang mau ngambil keputusan nih dok, bercerai atau tidak? Boleh nggak dokter kasih apa aja sih yang perlu dipertimbangkan agar tadi si anak ini nggak kena dampaknya? Oke. Baik, jadi kalau pasien itu datang kepada saya, ada beberapa pasien juga, dok saya mau cerai atau enggak ya, gitu ya. Saya tidak pernah memutuskan untuk pasien ya. Keputusan ada di kamu, tapi kamu harus memikirkan betul konsekuensinya. Karena setiap keputusan ada konsekuensinya. Baik kamu bertahan di dalam pernikahan, pasti ada konsekuensinya, ya. Ada enak, ada enggak enaknya. Atau kamu memutuskan untuk bercerai, itu juga sama, ada konsekuensi enak, ada konsekuensi enggak enaknya. Ya, kalau menurut saya coba bikin list ya, bikin daftar gitu ya, bikin daftar alasan yang memperkuat saya bercerai, alasan yang memperkuat saya untuk bertahan dalam pernikahan ini, seperti itu. Tetapi pesan saya, terutama sebenarnya untuk
laki-laki perempuan sih, tapi mungkin lebih banyak ke perempuannya. Jadi di awal-awal pernikahan, kenapa setahun pertama itu menjadi krusial dan malah justru banyak yang bercerai ya. 30% tuh banyak loh ya. Karena yang 70% tersebar 2 tahun pernikahan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Tapi 30% di 1 tahun pertama itu tinggi banget. Ya. Hati-hati Cinderella syndrome sama Peter Pan syndrome ya. Ini berulang-ulang saya sampaikan di pasien. Cinderella syndrome, jadi perempuan itu dalam mindset dia, aku kalau nikah itu jadi Cinderella. Jadi suamiku ini akan memenuhi semua kebutuhanku. Dari mulai kebutuhan material ya, aku akan dikasih istana yang megah, kemudian baju yang cantik dan lain-lainnya, sepatu kaca dan lain, semua kebutuhanku material akan dipenuhi dan imaterial akan dipenuhi. Jadi punya suami yang kayak di drakor-drakor itu ya, ngaliin sepatunya lah, hujan dipayungi lah, ya, all only in makanya dibikin film dan dongeng, karena ya memang itu hanya ada di dongeng drama Korea. Kalau nggak gitu nanti kita nggak suka nonton. Tapi it's all bukan fake ya, tapi it's all fantasy itu ya. Mungkin ada laki-laki yang seperti itu, tapi mungkin 1:100.000 atau 1:1 ya, kalau kamu dapat laki-laki seperti itu ya. Atau kalau dapat laki-laki yang punya kayak drama Korea, justru biasanya malah playboy ya, kayak gitu ya. Biasanya yang setia sih malah justru biasa aja ya, yang nggak kayak gitu banget ya. Kemudian yang laki-laki ya, itu adalah Peter Pan syndrome. Peter Pan syndrome itu apa? Dia suka lari terbang. Ada masalah dikit, lari. Ya, karena dia tidak terbiasa untuk menghadapi emosi negatif dari perempuan. Gitu. Jadi pulang kerja, lihat istrinya cemberut, nggak mau ngadepin, lari. Bisa larinya ke angkringan, bisa larinya main HP. Main HP, tidur, itu juga suatu pelarian. Kenapa? Dia nggak bisa ngadepin ini emosi negatif perempuan. Nah, ini hati-hati Peter Pan syndrome sama Cinderella syndrome ya. Pelan-pelan deh kalau ada sindrom kayak gini, konsultasilah. Boleh psikolog, boleh psikiater. Kalau ada ustazah yang nanti bisa ngasih menguatkan di situ, boleh juga ya, kayak gitu. Oke, Dok, ada 2 pertanyaan, boleh nggak kita jawab bentar, Dok? Ya, boleh. Yang nanya telat banget nih. Boleh. Oke, Dok. Coba nih, Dok. Oke, kita tanya dari @nssjjtj_b7. Dok mau tanya, misal seorang anak yang broken home waktunya tidak jadi bercerai, maka anak menjadi karakter yang sangat tertutup dan penakut. Maka bagaimana cara mengatasinya? Anak broken home yang ortunya tidak jadi bercerai, itu gimana, Dok? Ya, mungkin kondisi rumah tangganya maksudnya nggak harmonis gitu ya. Maka memang yang pertama, ya saya selalu kalau ada rumah tangga cerai atau enggak, the decision is not on me. Jadi saya tidak pernah mendukung bercerai atau tidak bercerai gitu ya, tergantung kasusnya. Kalau memang yang terbaik adalah bercerai, silahkan bercerai dengan baik-baik, dengan komunikasi yang baik, dengan tetap komitmen terhadap anaknya. Kalau kemudian tidak jadi bercerai, maka juga harus berkomitmen bahwa berarti ada yang harus kita perbaiki dalam pernikahan ini. Apa? Komunikasi ya, kemudian macam-macam ya, kontrol emosi ya, dan lain-lain ya. Kalau kemudian nggak jadi, dan ini banyak kasus juga ya, nggak jadi bercerai tapi kemudian sering cekcok, sering melampiaskan emosi di depan anak dan sebagainya, ini tentu sama aja berpengaruh pada anak. Jadi sama aja kayak tadi, nggak bercerai, tapi kemudian misalnya ya karena nggak cocok, bapaknya sering nggak pulang ya, mungkin punya wanita idaman lain, terus malah tidur di tempat, nggak pulang, tidur di tempat perempuan lain ini. Nah, anak ini kan meskipun orang tuanya nggak bercerai, malah tetap akan kehilangan figur ayahnya. Jadi sama aja gitu. Jadi sebenarnya bukan di masalah bercerai atau tidak bercerai, tapi hilangnya figur dari kedua orang tuanya yang sebenarnya penting banget dan dibutuhkan oleh anak ini. Ya, gimana mengatasinya? Beda kasus, beda cara mengatasinya ya. Tergantung satu dia di fase mana, kita tentukan dulu, oh ini kehilangannya di fase ini nih ya, misalnya. Kemudian fase perkembangan apa yang harusnya dialami di fase itu ya. Oh dia nggak ada figur mana, apakah ibu
ibunya, bapaknya, atau dua-duanya, ya. Kemudian kita koreksi, jadi kita konseling hal-hal yang mungkin dia tidak sanggup atau tidak bisa sampaikan atau diskusikan dengan orang tuanya, kita diskusikan bareng dengan terapis, ya. Kemudian figurnya, kalau kemudian figur ayah dan ibu ini nggak ada, ya kita sarankan, kita lakukan konseling untuk figur ini harus kembali masuk ke kehidupan si anak ini. Ya. Kalau ya kedua orang tuanya, ya komunikasinya kedua orang tuanya diperbaiki sehingga bisa masuk figur kedua orang tua ini. Tapi kepepetnya, kalau karena ini banyak kasusnya, kepepetnya orang tuanya tetap nggak bisa dewasa dan nggak bisa memberikan fungsi ini, kita berusaha untuk mendewasakan si anak ini dan mencari figur ini dari orang lain, ya kakeknya, ya kemudian Pak D-nya, tantenya gitu. Karena apa namanya, figur ini idealnya memang diberikan oleh orang tua kita, copy paste ke kita. Tapi kalau nggak bisa, ya terpaksanya kakek nenek, om tante boleh. Tetapi kita pesan bahwa figur yang mau kamu ambil sebagai ini, apa namanya, copyright-nya ya, itu ya memang harus figur yang ideal. Jadi ternyata Pak D-nya juga sama, berkonflik juga sama pasangannya, ya jangan ambil yang itu. Kita ambil yang oke, figur yang kita anggap memang baik dan bisa ideal lah untuk di copy paste gitu ya. Iya, oke, setuju. Thank you dokter. Dok, satu lagi pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Ini dari ada Kak Armando tadi lagi, Kak Armando Luis. Dok, benar nggak nanti saat dewasa anak yang ditinggal bercerai bisa kena adjustment disorder? Kalau boleh tahu bedanya adjustment disorder dan prolonged grief disorder apa dok? Nggak bisa dibilang adjustment disorder ya. Mungkin di fase-fase awal kita bisa sebut adjustment disorder atau gangguan penyesuaian. Jadi adjustment disorder itu bentuk emosi negatif, bisa sedih, bisa cemas, bisa macam-macam lah ya. Tetapi biasanya dia nggak nyampe 2 tahun. Ya, kalau lebih dari 2 tahun itu sesuatu hal yang lainnya. Karena kan adjustment disorder itu suatu reaksi emosi negatif, cemas macam-macam, tetapi disebabkan karena adaptasi dari perubahan situasi hidup. Ya, mungkin orang tuanya bercerai 6 bulan, kemudian 2 tahun pertama biasanya ada ayah dan ibu, kemudian nggak ada. Ini menjadi suatu proses adaptasi. Ya, bisa menjadi suatu adjustment. Tapi lebih dari itu, ya ini sesuatu hal yang lain kita harus cari. Apakah gangguan kepribadian kah? Apakah gangguan kecemasan atau yang lainnya? Gitu. Terus kemudian bedanya dengan grief, kalau grief sebenarnya hampir sama ya. Grief itu bisa sampai 6 bulan juga. Meskipun prolong grief juga bisa lebih dari 6 bulan. Tetapi kalau grief ini disebabkan karena kita kehilangan orang yang dicintai karena meninggal. Jadi grief itu adalah berkabung. Nah, dan ini adalah situasi yang wajar ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita meninggal, kemudian kita merasa sedih, berkabung sampai 6 bulan, ini wajar. Belum kita masukkan dalam, artinya harus minum obat antidepresan dan sebagainya ya, selama itu masih ringan ya, itu enggak ya. Kita hanya berikan konseling kalau memang griefnya itu atau berkabungnya itu ringan. Kalau prolong ya, kemudian apa namanya, lebih lama dari 6 bulan ya bisa kita berikan terapi ya. Tapi kalau sudah ada menyakiti diri sendiri, kemudian ada gejala berat lainnya ya, ide ingin bunuh diri atau ide ingin mati atau sudah sampai ada halusinasi, ya sudah bukan adjustment, sudah bukan grief lagi, kita akan masukkan dalam kondisi depresi. Itu ya. Oke, terima kasih Dokter Rina. Wah, nggak kerasa dok, udah lebih dari 20 menit, padahal janjinya cuma 20 menit nih, ngobrolnya seru ternyata dok. Kayaknya ini nanti bisa kita pilah-pilah lagi ya dok, yang lebih spesifik biar ngobrolnya lebih jelas untuk orang-orang. Dok, terakhir aja, jika yang lagi nonton mungkin sudah pernah bercerai atau mungkin lagi proses bercerai atau bahkan anak dari korban perceraian dok, jika mereka misalnya mau konsultasi ke dokter, pingin ngobrol sama dokter, pingin curhat sama dokter, bisa cari dokter di mana nih dok? Oke, kalau memang ingin konsultasi di 3 rumah sakit yang tadi saya sebutkan bisa, atau kalau memang wah saya jauh nih, ada 2 pilihan ya, yang ada 3 ya pilihannya ya, apa namanya, bisa di telemedicine ya, dengan nanti menghubungi di RSI PDHI, kemudian bisa lewat Halodoc yang video call, atau bisa juga di YesDoc
nggak bisa video call gitu. Kebetulan saya tidak ada di platform online yang chat gitu ya. Tadi ada yang nanya, yang chat belum ya. Dulu pernah, jadi awal-awal telemedicine online tuh saya awal-awal 2017-2018 saya aktif gitu. Tapi karena banyak di beberapa tempat chat itu kurang efektif. Akhirnya saya memilih platform yang lebih bisa berjumpa langsung, interaksi lebih baik itu dengan video call. Gitu Mbak Ivo. Oke. Nah, teman-teman nanti kalau lupa bisa DM Dokter Rina, bisa follow Instagram Dokter Rina di @rina.psikiater. Nanti pasti dijawab Dokter Rina kok. Dokter Rina, terima kasih banyak, Dok. Saya benar-benar banyak dapat informasi. Semoga ya, Dok ya, apa yang kita sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman yang mungkin tadi lagi bingung ngambil keputusan bercerai atau enggak, atau mungkin pasutri-pasutri yang sudah bercerai akhirnya tahu nih gimana caranya memperbaiki hal yang tadi masih kosong. Dan anak-anak yang mungkin terdampak dari korban perceraian, semoga juga bisa belajar mendewasakan diri dari kejadian itu. Teman-teman semuanya yang udah join, terima kasih banyak yang udah nanya-nanya. Kita ketemu lagi di 95 episode selanjutnya besok dengan 95 dokter lainnya dan 95 topik lainnya. Dokter Rina dan saya pamit, sampai ketemu. Selamat malam semuanya. Selamat malam dokter. Selamat malam.